Haleluya. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar teman-teman? Kami senang sekali bisa hadir dan tentunya untuk berbagi terhadap apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Itu sebabnya manusia berteriak-teriak dengan kejahatan yang begitu luar biasa. Mereka dirasuk setan. Salibkan dia, salibkan dia. Dan pada kesempatan ini kita akan menghadirkan kembali narasumber yang akan menceritakan perjalanan imannya dari seorang yang tidak mengenal Tuhan. Ada salah satu channel YouTube daripada para pembela ustadz-ustadz kaum sebelah Wahabi, wawasan agamanya hanya bid'ah karena mereka Wahabi. Wajar hasil belajar instan, sehingga menjadilah mereka sekarang Salafi atau salah fikir. Orang itu selalu berkoar-koar di YouTube-nya membela para ustadz-ustadz Wahabi. Padahal kalau kalian tahu sebenarnya siapa orang itu dan bagaimana mental orang tersebut, kami dulu pernah mengupload salah satu video dengan judul Malaikat tercipta dari air. Saya kasih tertawa, kemudian saya tag macam tak betul je budak. Nama YouTuber tersebut tiada lain tiada bukan, dia adalah Lampai Channel. Apa kabar Lampai Channel? Bagaimana kabar? Kaifal hal? Apa kabarnya? Semoga baik-baik saja dan semoga sudah paham agama dengan benar. Amin ya rabbal alamin. Dalam video itu kami menanggapi atau membantah pernyataan daripada Lampai Channel. Ketika dia itu membahas tentang masalah bid'ah. Saya bantah itu orang, karena bagi kami pribadi, orang itu tidak ngerti apa-apa, tetapi cuma bermodal nyerocos. Sudah sering kami katakan bahwasanya Wahabi itu sebenarnya beraninya cuma keluar-keluar di medsos. Ketika diajak diskusi, mereka kabur, lari, ada yang banyak alasan, bla bla bla. Intinya mereka cemen, termasuk channel apa ini? Lampai Cemen, Lampai Channel ya, Lampai Cemen, Lampai Channel. Di saat kami mengupload video ini, dan video ini sudah 1 tahun lamanya, 1 tahun lamanya. Di sana Lampai Cemen, Lampai Channel, dia itu berkomentar di kolom komentar video kami. Katanya, santai saja bosku, insya Allah akan ada bantahannya dari Lampai Cemen, dari Lampai Channel. Saat ini belum ada bantahan dari Lampai Channel semua terkaitnya, karena qadarullah alhamdulillah pengisi Lampai Channel masih sakit. Kami sempat mengajak dia diskusi, tapi setelah kami ajak diskusi, dia berkomentar begini, katanya dia sakit. Mohon maaf ya Lampai Channel kalau ajakan diskusi dari kami sampai membuat Anda kepikiran atau apalah sehingga jatuh sakit. Lalu kami balas, mari kita ketemuan aja Ustadz, kita diskusi langsung dan live, atur tempat yang sekiranya adil di antara kita, dalam artian jarak tempat kita dengan lokasi diskusi jauhnya sama. Ini kan biar adil. Seumpama Lampai Channel dari mana, saya dari mana, lah atur di tempat mana sekiranya adil, gitu deh maksud saya. Biar tidak hanya keluar-keluar bid'ah terus di sosmed. Kami tunggu kabar persetujuan dari pihak Ustadz kapan kita bisa bertatap muka langsung. Dan ini sudah 1 tahun. Masa 1 tahun belum sembuh? Kan sudah konten terus, ya. Kan sudah konten, bela-bela siapa itu? Sapik Reza Basalamah, Khalid Basalamah, yang mana kita tahu ustadz-ustadz yang dia bela itu sebenarnya seorang sutat. Apa sutat? Banyak yang nanya.
Masa Sani Uye nggak tahu sebutan ustadz, kok dibalik menjadi sutat? Saya bukan nggak tahu ya kepada para netizen. Saya tahu ustadz. Tapi bagi kami, Wahabi itu bukan ustadz, tapi sutat. Sutat itu seorang ustadz dadakan. Ya, seorang ustadz dadakan. Kenapa begitu? Karena gini, yang namanya ustadz, insya Allah dia itu orang berilmu. Menghukumi sesuatu pakai ilmu dan bukan dengan nafsu, itu ustadz. Tetapi kalau sutat, seorang ustadz dadakan beda, menghukumi sesuatu dengan nafsu tanpa ilmu, itu sutat namanya. Kamu tahu nggak Lampai Cemen? Lampai Channel begini Pak, Lampai Cemen. Oh, Lampai Channel kah? Ya Allah, kok Lampai Cemen tahu? Gini ya, Syafiq Riza Basalamah yang Anda bela itu kan dusta atas nama Imamuna Asy-Syafi'i. Dia bilang bahwasanya Imam Syafi'i mewajibkan doa kunut subuh. Padahal tidak ada pandangan Imam Syafi'i semacam itu. Yang benar Imam Syafi'i mensunnahkan kunut subuh. Mungkin Anda mau membela, monggo bela di kitab apa itu bahwa Imam Asy-Syafi'i itu mewajibkan doa kunut subuh. Kalau tidak ditemukan itu berarti bohong, dusta. Itu ustadz yang Anda bela. Yang kedua, Anda juga membela siapa itu? Khalid ya, abang Khalid Basalamah Al-Wahabi itu. Saya itu berat kalau mengakui dia ustadz, karena ustadz itu tadi menghukumi sesuatu dengan ilmu dan jauh dari hawa nafsu. Sementara yang saya tahu, Khalid Basalamah Al-Wahabi ini ketika berbicara dia sering tanpa berdasarkan ilmu. Ya mungkin karena gengsi kalau nggak bisa jawab atau apalah. Dia pernah ditanya oleh seorang jemaahnya, Pak Ustadz, bagaimana hukum orang yang ketika dia berwudu, nyampe mengusap kepala, dia cuma mengusap keningnya saja. Apakah wudunya sah? Dijawab oleh Khalid Basalamah Al-Wahabi, setahu saya sah. Ini lagi-lagi dalilnya S2. Setahu saya sah, karena rukun wudhu adalah membasuh wajah dan membasuh tangan sampai siku saja. Selain itu hukumnya sunnah muakkadah. Ini kan korupsi rukun wudhu. Rukun wudhu di dalam ayat suci Al-Quran jelas nyata bagi orang yang memang paham. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ini rukun wudu. Kok bisa dijawab orang hanya membasuh wajah dan tangan sampai siku sudah sah? Selainnya itu berarti selain membasuh wajah dan selain membasuh tangan sampai siku apa? Mengusap kepala dan kaki kan, membasuh kaki. Berarti menurut Khalid Basalamah mengusap kepala dan membasuh kaki sampai mata kaki berarti hukumnya tidak wajib. Saya nanya, ini rukun wudhu cat opo? Dalilnya mana? Ayat suci Al-Qur'annya mana? Hadisnya mana? Ini kalau Anda bisa membela, monggo silakan Pak Lampai Cemen, Pak Lampai Channel, silakan bantu itu Khalid Basalamah yang sudah mengatakan rukun wudhu hanya dua, yaitu membasuh wajah dan membasuh tangan sampai siku saja. Ini pertama. Yang kedua, Khalid Basalamah ketika dia mendapat pertanyaan dari jemaahnya, dia menjawab begini. Ini tentang masalah hukum membaca surat yang sama pada waktu kita sholat. Di rakaat pertama membaca surat Al-Ikhlas, di rakaat kedua membaca Al-Ikhlas lagi. Kata Khalid Basalamah, ini gak boleh. Padahal di dalam kitab Sahihul Bukhari ada seorang sahabat Nabi Muhammad SAW ketika menjadi imam di Masjid Quba, sahabat itu selalu membaca suratul Ikhlas. Di rakaat pertama baca Al-Ikhlas, di rakaat kedua membaca Al-Ikhlas. Tidak ada. Namun tidak ada pribadi, tidak dia. Oke, terima kasih sekali lagi memberkati Ibu.
Tetap berkati. semangat, tetap melayani Tuhan, karena hidup ini selagi masih diberi waktu, itulah yang kita lakukan untuk giat melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan, ya. Dan juga teman-teman, sekali lagi saya berdoa untuk Anda semua, kebaikan Tuhan bisa menyentuh hidupmu dan kita semua bisa pulang ke surga nanti. Oke, terima kasih buat semuanya. Tuhan Yesus memberkati dan sampai berjumpa di program selanjutnya, dan salam kemenangan buat kita semua. Amin.